Perkenalkan, nama saya Arganda Putra Purba dari kelas 11-7 SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar, nomor 29. Saya akan menjelaskan hasil dari kerja saya mengenai kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional sebagai tolak ukur pengembangan di era digitalisasi. Dalam era digitalisasi saat ini, perkembangan teknologi dan informasi yang pesat mengharuskan kita untuk memiliki kecerdasan yang seimbang, tidak hanya intelektual saja, tetapi juga spiritual dan emosional. Ketiga aspek kecerdasan ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan diri kita dalam menghadapi tantangan hidup. Baik, saya akan menjelaskan diagram nilai kecerdasan terhadap kehidupan pribadi. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Kemampuan dalam berpikir kritis, analitis, dan memecahkan masalah sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pencapaian karir. Yang kedua, kecerdasan spiritual. Pemahaman akan makna dan tujuan hidup, serta kemampuan untuk berhubungan dengan yang transcenders, membentuk karakter dan moralitas. Yang ketiga, kecerdasan emosional. Kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan baik. Menunjang hubungan interpersonal yang harmonis. Menjelaskan pentingnya keseimbangan kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. Yang pertama, pentingnya keseimbangan kecerdasan intelektual, yaitu memberikan kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang rasional. Yang kedua, kecerdasan spiritual, yaitu membentuk karakter, nilai-nilai, dan tujuan hidup yang bermakna. Yang ketiga, kecerdasan emosional, yaitu membangun hubungan sosial yang positif dan mengatasi tantangan emosional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat kecerdasan intelektual dalam era digitalisasi. Yang pertama, manfaat berpikir kritis, yaitu kemampuan menganalisis informasi dan membuat keputusan yang tepat di tengah ledakan data digital. Yang kedua, manfaat kecerdasan inovasi teknologi, yaitu mengembangkan solusi inovatif untuk menghadapi kompleksitas permasalahan di era digital. Yang ketiga, manfaat kecerdasan daya saing, yaitu meningkatkan kemampuan bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan peran kecerdasan spiritual dalam membentuk karakter. Yang pertama, integritas. Kecerdasan spiritual membangun karakter yang berintegritas dan bertanggung jawab. Yang kedua, kepemimpinan. Pemahaman akan makna dan tujuan hidup, mendukung yang visioner. Yang ketiga, keseimbangan. Membantu menjaga keseimbangan antar tuntunan profesional dan kehidupan pribadi. Yang keempat, motivasi. Memberikan motivasi dan semangat untuk terus berkembang dan mencapai potensi diri. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan kecerdasan emosional. Kunci menjalin hubungan sosial yang baik. Yang pertama, empati. Memahami dan merasakan perasaan orang lain, membangun komunikasi yang efektif. Yang kedua, kesadaran diri. Mengenali dan mengelola emosi diri sendiri penting untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, kemampuan sosial. Membangun hubungan interpersonal yang positif dan menyelesaikan konflik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan integrasi 3 kecerdasan untuk mencapai kesuksesan. Yang pertama, kecerdasan intelektual, memberikan kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang rasional. Yang kedua, kecerdasan spiritual, membangun karakter, nilai, dan tujuan hidup yang bermakna. Yang ketiga, kecerdasan emosional, memfasilitasi hubungan sosial yang positif dan manajemen emosi yang baik. Akhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi pengembangan diri di era digitalisasi. Yang pertama, keseimbangan kecerdasan. Penting untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional secara seimbang. Yang kedua, pengembangan diri. Memaksimalkan potensi diri melalui pelatihan, refleksi, dan pengalaman hidup. Yang ketiga, adaptasi era digital, yaitu memanfaatkan teknologi secara bijak dan mengembangkan keterampilan yang sesuai. Baik, sekian saja dari penjelasan saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.